Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan bincang-bincang kemarin, bahwa dari bincang kemarin kita bertorikoh itu harus menemukan wasilah. Nah, untuk berwasilah itu kita harus menemukan guru rohani yang berwasilah atau walia mursida yang berwasilah. Nah, sedangkan kemarin dibahas bahwa berwasilah itu adalah ketersambungan, ya. Ketersambungan tidak sekedar menyambung obrolan, ya, tapi yang tersambung adalah kesadaran diri yang penuh dengan cinta atau mahabbah. Karena pada dasarnya manusia berawal diciptakan itu karena cinta. Sehingga di akhir pun apa tujuan hidup kita, apa jalan hidup kita untuk bertorikoh ini dengan cara bagaimana, kalau kemarin sudah disimpulkan dengan untuk menggapai satu tujuan akhir dengan rasa cinta. Maka di sini bagaimana sih cara kita menumbuhkan cinta itu? Menumbuhkan atau membangunkan? Ya, membangunkan. Bukan tanaman. Tapi kalau bangun kan bisa kesadaran. Kesadaran tumbuh. Baik. Menyentuh pada sisi dalam, ya, sisi dalam. Bahwa kemarin sudah kita bincangkan atau kita fahamkan bersama, Allah berjalin atau menjalin hambanya itu merahmati hambanya ada dua jalan. Satu dengan ilmu, dua dengan cinta. Ada lagi yang mengatakan tiga jalan, yang ketiga adalah energi. Sebenarnya bisa aja disimpulkan bahwa ilmu dan cinta itulah menumbuhkan energi. Hingga dengan demikian cinta itu ya energi. Demikian juga wasilah itu juga energi. Energinya juga cinta, karena untuk bisa tersambung, terhubung antar dua apa ya, itu adalah dengan energi atau dengan energinya adalah cinta. Ya, kembali pada akal, rasa dan ruh, ya. Untuk rasa dan ruh terutama itu sambungnya itu pasti dengan cinta, ya. Sambungnya dengan cinta. Yang pertama, cinta itu apa? Cinta itu makna daripada hub, ya, hub atau untuk yang cinta kawi ya mahabbah, ya, mahabbah itu kawi. Karena itu mahabbah itu lebih banyak baik istilah maupun kemasan maupun rasa maupun muatan itu ciptaan manusia, ciptaan yang mengatakan, maksud saya. Adapun yang asli dari Allah adalah hub. Kalau dari Quran itu walladzina amanu asyaddu hubban. Nah, iman ini agak melenceng sedikit atau intermezzo sedikit. Singkatnya iman kalau kita lihat dari berbagai literasi dan berbagai riwayat atau berbagai perjalanan, itu lebih mendekati bukan sekedar percaya tapi adalah karakter, ya. Kalau antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli dan seterusnya, itu berkarakter dengan karakternya Allah. Bilang bisa unduh karakternya Allah atau mentajalikan karakternya Allah. Yang kata Allah itu malaikat, ya, rasul, kitab, ya, yaumil akhir, bil qadari khairi wa syarrihi minallah. Nah, itu lebih mengena. Kalau itu karakter adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang didambakan itu karakter, ya. Jadi lebih mengena pada si karakter. Jadi kalau kita bahas itu kenapa bisa karakter, ini kan
jadi ruangnya kurang. Nah, cinta itu iman itu adalah asyadduhu, amat dahsyat cintanya, asyaddu hubbalillah, ya ada siduhu, amat dahsyat kecintaannya pada Allah. Tapi kalau orang-orang biasa-biasa aja yang bukan iman, kahubbillah, ya ada hubnya juga, tapi seakan-akan cinta. Kalau kita bilang supaya agak ekstrim, ya cinta palsu, bukan cinta hakiki, ya cinta palsu. Nah, masih mending mahabbah karena itu mencoba memaknai cinta. Oke, tadi sudah intermezzo sedikit tentang untuk memanakan tentang iman supaya bisa nyantol dengan cinta. Nah, cinta itu apa sebenarnya sih? Ya banyak interpretasi yang tidak serta-merta dapat dibagi dengan satu kata. Karena kalau menurut Agnes Mo, cinta tak kenal logika. Siapa selain Agnes kan? Agnes Mo, cinta tak kenal logika. Atau kalau menurut dari dulu kita pernah diundang untuk hadiri disertasi doktor yang judulnya adalah Cinta menurut Mohandes Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi oleh kakak suku kita yang dulu sudah dimuliakan oleh Allah. Nah, cinta itu tiada kebencian. Cinta, jadi sudah dua tuh, satu tak kenal logika, yang dua tiada kebencian. Cinta yang kita sini cinta adalah pengorbanan. Jadi apa yang kita persembahkan kepada yang kita cintai, jadi pengorbanan. Ada cinta kasih ibu yang hanya memberi tak harap kembali, bahkan surya menyinari dunia. Jadi itulah cinta yang tidak mengharap apa. Ada juga cinta yang sering saya katakan yang terobsesi juga, Jalaluddin Rumi, leburnya dirimu, karaktermu, pribadimu pada yang kau cintai. Jadi kita memfanakan diri, berbaku dengan yang dicintai, kalau bahasa karakternya. Atau yang tidak kalah penting sebenarnya makna dengan hobi. Nah, kalau asal katanya sama. Jadi hub atau hobi itu katanya sama sebenarnya. Hababa menjadi hobi, jadi ada ba yang b yang double. Itu dalam bahasa Al-Quran itu ada bak yang double. Kalau hobi dalam bahasa Inggris kebetulan hobi, ya bahasa Inggris hobi. Nah, ketika bicara hobi ini yang bisa memahami orang punya hobi. Kalau orang yang nggak punya hobi, yang hatinya gersang, mohon maaf ini nggak bisa memahami apa itu hobi. Tapi orang yang punya hobi itu akan mengerahkan seluruh daya, waktunya, perhatiannya, segalanya dikerahkan demi hobi. Ada impact yang dapat dinikmati oleh orang lain. Itulah salah satu dari keluasan demikian hobi. Yang lebih merangkum luas makna cinta adalah itu hobi. Kebetulan asalkan bentuk katanya sama, lafalnya, makhrajnya itu sama itu ya. Kalau bahasa Indonesia itu makhrajnya hobi. Jadi jangan dikira hobi itu sepele ya, karena itu warna dari hidup itu sendiri. Orang yang menjalani hobi itu cinta ya, kita baru maknai makna adalah cinta. Nah, yang kedua, cinta jelas bukan wujud, jelas adalah energi ya. Energi itu ada yang tapi tidak dapat ditangkap oleh panca indera, oleh mata, telinga, rasa, tapi ada getaran di dalam yang mempengaruhi ya bahagia, yang bisa mempengaruhi kesedihan dan sebagainya. Itulah cinta. Itulah jadi ada di dalam hati. Kalau di kolbu, maksudnya di dalam kolbu kalau dirunut itu. Nah, cinta itu sesuatu yang tumbuh di dalam, tumbuh di dalam. Ya, yang tumbuh di dalam itu yang bisa membuat cerah atau pencerahan atau kecerahan yang semana dengan nur, itulah tumbuh di dalam cinta. Nah, kalau tumbuh di dalam ini bisa atau kita asosiasikan, oh cinta itu nur. Tapi kalau itu nar sama ya.
Jadi mirip kemarin ya. Cinta itu nur kalau pakai istilah itu ya. Karena cerah. Seringkali di impact atau bukan akibat ya, impact hasil atau resultante daripada cinta itu memberikan pencerahan. Dia timbulnya bahagia, syukur gitu dah. Jadi syukur sebenarnya indikator daripada cinta. Ya, indikator daripada cinta. Nah, itulah cinta yang seperti itu yang kita maknai. Jadi ya mungkin ada cinta asmara gitu ya, itu tetap menimbulkan kepuasan ya, yang selain menimbulkan kepuasan, menimbulkan kemareman kalau bahasa Jawa. Kalau puas dan marem ini lebih lengkap pada marem ya. Marem karena ada merasa puas, merasa cukup. Kalau marem itu puas merasa dan cukup, merasa cukup. Puas itu hanya tercapai optimal maksimal aja itu puas, tapi kalau marem ada rasa cukup. Nah, itulah makna daripada cinta. Nah, bagaimana membangunkan cinta, menumbuhkan cinta? Karena itu sebenarnya cinta ini adalah titisan dari Yang Maha Cinta, ya. Karena Allah menjalin merahmati hambanya lewat cinta, ilmu dan cinta. Kalau diringkas nanti kita bahas yang panjang lebar. Kenapa bisa ilmu dan cinta? Ini ada bahasan yang lebih luas lagi. Nah, kalau begitu cinta yang itu titisan dari Allah. Yang dari Allah itu wujudnya ruh. Ya, wa nafaktu fihi min ruhi. Itu ketika kita ada di kandungan. Kemudian untuk menjadi iman, wa ayyadahum bi ruhi minhu atau wa ayyadahum bi ruhil qudus. Titisan dari Allah. Ketika yang turun dari Allah bisa tumbuh dan berkembang atau bangun di dalam diri, inilah namanya nur ya. Maka nur adalah cerah, cinta di situ. Seperti menyala. Ini kalau bisa membaca ungkapan dari surat Nur 35 bagus sekali itu. Karena itu Allah itu yang sudah tajalli. Tajalli itu apa ya? Tajalli itu bertahta lah supaya tidak terlalu turun gitu ya. Kayaknya turun bucek. Tapi kalau bertahta jauh lebih indah. Allah bertahta di dalam kolbu. Karena yang bisa menampung Allah dan satu hadis qudsi adalah hanya orang mukmin ya. Tidak mampu menampung zatku langit dan bumi, tetapi justru yang bisa menampung adalah kolbul mukminun yang lembut dan lunak ya, lembut dan lunak. Itulah tajalinya Allah di situ, bertahtanya Allah di situ ya, tajalinya. Nanti kalau tajali bahasa apa ya, paling kita ya bertahta. Bertahta itu tempat yang indah, terhormat dan disembah gitu ya. Itulah arti penyembahan dan disembah. Disitulah cinta. Jadi cinta sebenarnya pada hakikatnya adalah sembah menyembah. Yang mencintai menyembah yang dicintai. Ya, sembah menyembah. Nah, itu ya gambar seperti itu ya. Nanti yang paling pas seperti apa nanti silahkan bahasanya. Nah, bagaimana membangunkan cinta itu? Kalau bahasa Jawa namanya tresno ya. Tresno aja Jawa punya warah. Tresno jalaran songkok. Ya, witing tresno jalaran songkok. Jadi tumbuhnya wit ya, tumbuhnya cinta karena biasa ya. Karena biasa itu apa namanya? Berarti satu proses pencerdasan yang terus menerus dan konsisten, persisten itu loh. Nah, itulah cinta dari bahasa Jawa. Nah, kalau kita tadi bisa bahasa hati walaupun kamusnya nggak ada, apa yang kita cintai, baik tadi macam-macam bahasanya, tidak benci, tak kenal logika segala macam sampai dengan hobi, ya. Tentu di situ ada satu tembakan dari yang mencintai itu adalah sebuah kekaguman. Karena cinta itu jelas bukan makhluk ya. Bukan makhluk ya, tapi ada yang sesuatu yang ada yang tidak dapat dibaca, tidak dideteksi secara mata, dilihat, didengar dan dirasakan. Tapi ada itu. Tempatnya di mana orang nggak bisa. Nah, sesuatu yang tidak bisa digambarkan, ditangkap secara indrawi itu namanya gelap. Ya. Gelap itu bahasanya adalah semacam jin kalau kata apa namanya Puspa.
jangan falamma janna alaihi lail, ketika gelap itu menyelimuti malam. Kita ini Itu gelap bahasa. gulita. Ya, jadi malam dan gelap itu dua sisi ya, satu jangan nanti malam nanti identik dengan gelap. Gelap nanti gelap kita bahasakan secara bahasa fisika dengan gerhana itu ya, atau sekarang itu juga kalau malam juga gelap kan. Karena itu mirip dengan jin, karena ada tapi tidak dapat ditangkap secara indrawi, itu dianggap gelap. Saya ingin mengatakan, mencontohkan bagaimana ketakjuban itu, kenapa kita bisa mengumumkan tentang ketakjuban awal daripada jin, harus takjub, harus kagum ya. Nah, dalam surah jin dikatakan jin itu ya yang itu ya, tadi gelap itu ada tapi tidak bisa ya. Seperti kita tahu juga jin, tapi tidak bisa nangkap. Nah, itu gelap. Qul uhiya ilayya annahu istamana nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ajaib. Nanti Quran itu adalah ajaib. Nanti bicara Quran kita baik. Ada Quran mushaf, ada Quran yang ini tahta kehidupan ya. Tahta kehidupan pada manusia ya. Tahta kehidupan, berarti tahta itu tahta kehidupan, tahta hidup ya, jalannya hidup manusia itu juga Quran. Karena ketika Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah, ketika itu belum ada bacaan. Apalagi ada nanti Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, itu saya kira bukan mushaf ya, bukan baca Quran seperti itu, tapi adalah sebuah proses pembangunan tahta kehidupannya. Itulah tadi namanya. Nah, Quran ajaba, Quran tadi itu prosesnya demikian ajaib. Demikian juga sama menakjubkan, mengagumkan gitu. Jadi itu kata jin. Jadi golongan jin, Rasulullah diperintah oleh, ya Rasulullah, Muhammad, katakanlah, aku mendengar jin, golongan jin berkata, kami telah menanggapi, memahami atau mendengar Quran itu wajib. Jadi ketakjuban itu. Yahdi ila rusdi fa amana bihi wala nusika birobina akhada, itu memberikan hidayah kepada satu jalan yang lurus ya, jalan yang lurus, jalannya lurus. Orang yang beri jalan lurus namanya nyambung ya. Iya di situ ya. Jadi kata mursyid tidak ya, yahdi ila rusdi fa amanna bihi, yang barulah kami beriman. Tadi beriman saya kasih dulu ya. Walan nusika birobina akhada, ketika takjub tidak ada kekaguman yang lain kecuali satu, itu baru takjub. Tapi kalau masih toleh nggak takjub namanya itu. Satu bunyinya adalah takjub, lebih pada fokus, karena yang fokus pada mata. Ini takjub itu mengerahkan seluruh hatinya, hati yang dicurahkan mengagumi ya. Tapi kagum adalah satu. Ketika satu tidak bisa dibanding-banding, kayak penyanyi siapa itu? Farel dengan banding-banding. Jadi lanusika, jangan, kami tidak membanding-bandingkan, tidak pernah menjajarkan atau mensekutukan, membandingkan. Kata lain seperti itu. Satu itulah takjub, satu, ada satu itu kepada yang ditakjubi, yaitu mursyid. Kuncinya satu ya, Rasyidun tadi ya, yang berikan jalan Rasyid adalah mursyid. Harus punya ketakjuban kepada mursyid. Demikian juga orang punya hobi, takjub pada yang dihobinya itu. Mungkin orang punya cinta kasih, takjub pada yang dicintai itu. Jadi satu. Maka punya disitulah tersambungnya chemistry. Sambungnya kami kita menyambungkan situ ya. Ketika kita jadi bertahta dari atas ya, dari Allah lewat Rasul, lewat mursyid, wali mursyida, wali minkum, itu sini kemudian nyambung nyala di sini. Nah, nyala di inilah surat Al-Baqarah, Allahun nur samawati wal ardh nurun ala nurin ya, itu dibuyutin dalam diri manusia, dalam kolbu. Nanti dipuas dalam sekali itu karena kolbusnya ada 7 lapis ya 7 lapis tadi. Yang di dalam adalah siri, dalam siri ada anak. Siri itu adalah rasa, itu kita rasa dari rahasia ya, itulah saya rahasia di sini kolbu. Jadi satu jalannya adalah harus takjub kepada mursyid
ya, karena mursyid itu yang sudah Allah bertajali kepada mursyid, sudah bersambungkan rohnya rohani kepada mursyid, sudah punya nurnya Allah, nurnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ada nurnya di situ. Seperti presiden sudah punya SK. Ya, sudah punya SK. Tapi kan harus punya, kalau mau berhimpun ke presiden harus punya takjub pada presiden itu, punya kekaguman yang luar biasa. Tadi kagum satunya, tidak tolah toreh, tidak banding-bandingnya satu. Walan nusika birobina apa amma nabihi, baru bisa iman bertajub, ya. Itu kuncinya di situ, takjub, kagum, memuja, dan sebenarnya kata-kata yang lain yang sifatnya hanya tercurah untuk orang, seperti orang punya, paling rendah adalah orang punya hobi. Nah, ini adalah asyaddu hubban. Nah, inilah prakteknya, ya. Kita mau menambahkan ini harus punya. Kalau nggak punya hobi, nggak punya kagum pada mursyid, itu koreksi dulu lah. Jadi daripada ngabis-habiskan umur gitu kan, koreksi. Tapi harus punya apa yang dikagumi, yang dipuja pada sosok mursyid. Waliyam mursyida ulil amri minkum khalifah Fil ardi. Khalifah fil. Sekali lagi, ini tentang Toriko 100% praktek. Ini bisa berkata begini dari praktek, bukan sekedar dari literasi hanya dicocokkan istilah-istilah yang ada, literasi yang ada dari Quran, dari surat Jin ya, satu surat Nur Kalimah, itu kesamaan saja, ya. Asyadu surat apa? Asyadu huban kubalilasi. Intinya di situ untuk bisa intinya pada kolbu punya takjubnya. Praktek, ya. Ini praktek tentang Torikoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Hanya saja jangan berpikir ikut kami, karena kami dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Ilahi anta maksudi wa ridho kaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.